Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam wahai anak-anakku kelas 11. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Melalui video ini anak-anakku, saya akan memberikan pengantar materi bab 9 dengan judul makanan halal dan baik. Silahkan kalian sambil dibuka saja buku Kurdis halaman 147, satu bab, nanti saya akan berikan pengantar ya. Namun sebelum itu nanti sebagai absen kalian wajib memberikan komen. Nanti saya akan buat per kelas ya. Silakan nanti komennya per kelas. Kelas 11 nanti saya akan berikan videonya ini di YouTube. Silakan kalian komen per kelas. Ya, komennya di kelas masing-masing nanti ya. Saya akan berikan kelasnya. Di replay aja, di replay atau di komen di kelasnya masing-masing. Baik. Yang pertama mengenai makanan yang halal dan baik. Ini paling tidak ada 2 pembahasan, makanan halal juga makanan baik ya. Yang pertama kita bahas surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Untuk terjemahan perkataannya silakan kalian hafalkan. Kemudian terjemahnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ayat ini memerintahkan agar kita makan makanan yang halal dan baik dan jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan atau petunjuk-petunjuk setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Dan sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Sesuatu yang perbuatan keji yang kita lakukan itu sebetulnya adalah perintah setan. Oke. Kemudian ayat yang kedua Al-Baqarah 172 dan 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Silakan kalian baca. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baik, artinya wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Jika kita mengakui bahwa Allah itulah Tuhan kita, maka harusnya kita memakan rezeki-rezeki yang baik dan cara memperolehnya juga baik. Kemudian ayat yang berikutnya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, makanan yang baik itu sebetulnya ada 2 kriteria. Yang pertama, ini lihat di bukunya, di penjelasannya. Yang pertama, makanan yang menurut zat baik, menurut zat yang dikandungnya berdasarkan ilmu kesehatan, seperti susu, telur, daging dan seterusnya, kan insyaallah sudah tahu. Kemudian yang kedua, makanan baik itu juga makanan yang menurut cara memperolehnya juga baik. Jadi bukan hanya makanannya baik, tapi cara memperolehnya juga baik. Misalnya kita nyuri nasi, kira-kira baik enggak? Tidak baik. Kenapa? Karena cara memperolehnya tidak
tidak baik. Sebaliknya dan seterusnya. Ya. Jadi ada baik itu, makanan baik itu ada dua cara. Makanan baik dan halal itu ada dua kriteria. Yang pertama, baik menurut kesehatan. Yang kedua, baik cara memperolehnya. Kalau seperti mencuri terus nih cocok muduran, itu tidak baik dan seterusnya, dengan cara berjudi dan seterusnya. Dan sesungguhnya makanan halal haram itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nanti silakan kalian cari, ketika aja di Google misalnya kalian, makanan yang haram menurut Al-Quran itu banyak. Jadi ada darah, kemudian daging babi, bangkai, kemudian hewan yang tidak disembelih menyebut nama Allah, misalnya sembelih saja gitu misalnya, walaupun itu halal, walaupun itu mungkin baik, tapi kalau tidak disembelih dengan menyebut nama Allah maka menjadi haram. Dan di ayat yang lain nanti akan disebutkan bahwa beberapa makanan yang diharamkan itu nanti silakan kalian cek di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu ada hewan buas, ada hewan bertaring, ada yang punya cakar, ada hewan yang untuk judi dan seterusnya. Nanti silakan kalian cari. Baik, yang ketiga, hadis Bukhari yang di halaman selanjutnya, kalian lihat di halaman berapa itu? Halaman 150. Langsung kita baca artinya saja. Dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik daripada hasil karya tangannya, hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud selalu makan dari hasil karya tangannya. Artinya melalui hadis ini, makanan yang paling baik itu adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja keras kita sendiri, bukan mencuri, bukan hanya meminta-minta dan seterusnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, hadis berikutnya yang di halaman 152, langsung kita baca artinya. Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Alkitab, Al-Quran, dan diberi yang semisalnya, yaitu As-Sunnah. Jadi Nabi Muhammad diberi Al-Quran dan juga As-Sunnah bersamanya. Ingatlah, hampir ada seorang laki-laki yang kenyang berada di atas tempat tidurnya yang dihiasi. Dia akan berkata, kamu wajib berpegang dengan Al-Quran ini. Apa yang kamu dapati di dalamnya perkara yang halal, maka halalkanlah ia. Dan apa yang kamu dapati di dalamnya perkara yang haram, maka haramkanlah ia. Ingatlah, tidak halal bagi kamu daging keledai jinak, ini yang diharamkan, keledai jinak. Kemudian dan tidak halal juga seluruh yang bertaring nanti di Al-Quran juga ada. Dari binatang buas, ada binatang buas juga yang diharamkan. Dan tidak ada halal barang temuan milik orang kafir, barang temuan juga, kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Ya, anggaplah dibuang. Kalau barang dibuang diambil, kita tidak apa-apa lah. Barang siapa bertamu kepada suatu kaum, maka mereka wajib menjamunya. Jika mereka tidak menjamunya, maka dia berhak mengambil dari mereka dengan semisal zamannya. Jadi melalui hadis ini sebetulnya hadis Al-Quran dan hadis itu sudah menyebutkan beberapa makanan yang halal dan juga kriteria-kriteria makanan-makanan yang diharamkan. Dan juga melalui hadis ini bahwa kita memang diperintah untuk bekerja, mencari nafkah dan seterusnya, bukan hanya berpangku tangan mengharapkan pemberian orang lain dan seterusnya. Oke, baik, yang hadis berikutnya yang di halaman 153, kita langsung baca artinya. Kalian baca hadisnya nanti ya, silakan dibaca hadisnya, saya baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Allah itu baik, maka tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Kemudian Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik. Ya, seperti Al-Quran itu, dan kerjakanlah amal soleh. Makan yang baik, kemudian mengerjakan amal soleh. Dan Allah berfirman juga, wahai orang-orang
yang beriman makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, tidak pernah mandi paling itu, dan berdebu. Jadi rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Kedua tangannya artinya dia berdoa, seraya berdoa, wahai Robku, sedangkan makanannya haram. Dia berdoa tapi dia makan makanan yang haram. Minumannya juga haram, pakaiannya juga haram. Artinya di dalam perutnya pakaian yang dipakai, darahnya juga mengalir darah haram. Dia kenyang juga dengan makan makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin orang seperti itu dikabulkan doanya? Artinya apa? Kalau kita memakan makanan yang haram, menggunakan pakaian-pakaian yang haram, kemudian minum-minum yang haram, darah kita dialiri darah yang haram, maka bagaimana doa kita akan dikabulkan? Makanya kalau pengen sholat kita, ibadah kita diterima, maka makanan-makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan juga pakaian yang kita pakai, maka harus haram, halal dan baik. Harus halal dan baik. Ya. Baik cara memperolehnya atau memang barangnya memang baik. Kemudian ayat yang berikutnya yang di halaman 156, silahkan dibuka sambil dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hamba. Artinya Allah sudah meluaskan dan memberikan rizki kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepada membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Ini sebetulnya ayat ini berkenaan dengan teguran Allah kepada orang-orang jahiliyah zaman dulu. Dia merasa bahwa anak-anak mereka yang dilahirkan, terutama anak perempuan, dianggap sebagai anak yang akan membawa malapetaka, akan membawa kemiskinan. Maka sesungguhnya tidak. Bahkan kita diajarkan bahwa kalau kita punya banyak anak maka banyak rezeki. Allah itu sudah akan memberikan rezeki kepada semua yang ada di alam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua hewan, semua manusia yang diciptakan oleh Allah, maka bersama ciptaan Allah itu maka akan bersama pula rezekinya. Insyaallah kalau kita berusaha akan Allah berikan kelaparan. Jarang-jarang kita temui ada orang mati kelaparan. Karena Allah maha pemberi rezeki, maha pengasih, maha penyayang. Maka jangan sampai kita tidak ada usaha, harus berusaha untuk mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang baik. Insyaallah Allah akan tolong. Baik, mungkin ini hanya pengantar dari saya. Selanjutnya nanti silakan kalian sebagai tindak lanjut dari materi ini, kalian cari makanan-makanan yang halal dan makanan yang haram yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Silakan kalian tulis di buku masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian komen aja di komen di YouTube-nya. Nanti insya Allah saya akan jawab atau langsung menghubungi nomor saya. Ya, baik. Nomor saya 085 732 421 081. Silakan jangan lupa absen. Paling tidak bilang hadir Ustadz, hadir Pak, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Jangan lupa absen di kelas masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.